Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kahadi Saputra dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ingin menjelaskan tentang pentingnya guru paham psikologi dengan dosen pengampu Padiki Hermawan SPD MED. Dalam psikologi pendidikan, guru akan memahami perbedaan kepribadian siswa dalam pembelajaran dan bagaimana menghadapi perbedaan kepribadian tersebut, sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan yang baik, guru dapat mengetahui perbedaan karakter siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya. Psikologi pendidikan terdiri dari kata psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Maka psikologi merupakan kajian ilmiah mengenai tingkah laku dan proses mental. Sedangkan psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari aktivitas atau tingkah laku manusia dan proses mental yang terjadi dalam proses pendidikan setiap guru. Pada suatu lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah ataupun TPQ di daerah seperti di Kabupaten Padang Pariaman, masih belum seluruhnya pernah mempelajari psikologi pendidikan, yang konon belum pernah diajarkan pada tingkat SMA atau madrasah aliyah dan dapat dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Sedangkan tidak semua guru madrasah diniyah dapat melanjutkan sampai tingkat perguruan tinggi. Dengan begitu, siswa harus patuh pada apa yang guru perintahkan. Sedangkan bagi seorang guru, memahami psikologi pendidikan suatu keharusan karena berkaitan langsung dengan proses perkembangan jiwa peserta didiknya. Salah satu indikator seorang guru dikatakan profesional jika ia dapat dipahami oleh setiap guru. Maka perlu penjelasan lebih rinci tentang alasan mengapa guru harus memahami psikologi pendidikan dan merupakan suatu hal yang sangat penting baginya. Di sini saya akan menjelaskan contoh pentingnya guru dalam paham psikologi, yaitu yang pertama, untuk memahami keadaan siswanya. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Yang ketiga, untuk menentukan strategi pembelajaran. Yang keempat, untuk memudahkan membimbing siswa. Yang kelima, untuk menentukan pendekatan yang cocok dengan siswa. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang psikologi yang diperlukan oleh dunia pendidikan. Dunia pendidikan menghadapi peserta didik yang unik dilihat dari segi karakteristik, perilaku, kepribadian, sikap, minat, motivasi, perhatian, persepsi, daya pikir, inteligasi, fantasi, dan berbagai aspek psikologi lainnya. Yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, yaitu perbedaan karakteristik psikologi yang dimiliki oleh peserta didik harus diketahui dan dipahami oleh setiap guru yang berperan sebagai pendidik dan pengajar di kelas. Konsep dasar psikologi dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologi dalam pendidikan yang dirumuskan dalam bentuk konsep teori dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia perkembangan kognitifnya. Di sini saya akan menjelaskan pada hakikatnya pendidikan. Hakikat pendidikan adalah
proses pembentukan peserta didik. Agar pembentukan tersebut efektif dan berhasil, maka pendidik harus memiliki kualifikasi atau kecakapan dalam psikologi pendidikan. Dengan demikian, guru atau pendidik sangat diharapkan memiliki atau menguasai pengetahuan psikologi pendidikan yang sangat memadai agar dapat mendidik para siswa melalui proses belajar yang berdaya guna dan berhasil. Guru juga harus berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah. Contohnya, yang pertama, seleksi penerimaan siswa baru. Yang kedua, perencanaan pendidikan. Yang ketiga, penyusunan kurikulum. Yang keempat, penelitian kependidikan. Yang kelima, administrasi kependidikan. Yang keenam, pemilihan materi. Yang ketujuh, interaksi belajar mengajar. Yang kedelapan, pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, metodologi pengajar. Dan yang ke-10, pengukuran dan evaluasi. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan guru bila belum pernah mempelajari psikologi pendidikan. Karena pelajaran psikologi pendidikan diajarkan pada tingkat perguruan tinggi, maka ada beberapa guru yang tidak mampu untuk melanjutkan ke sekolahnya, sehingga guru tersebut mengajar dengan cara yang sama seperti gurunya di bangku sekolahnya. Namun pada masa sekarang ini tidaklah sulit untuk mendapatkan materi psikologi pendidikan. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan guru diantaranya yaitu: pertama, menaruh minat untuk belajar. Yang kedua, membeli buku psikologi pendidikan bila perlu. Yang ketiga, ilmu psikologi pendidikan juga bisa diperoleh dengan membaca buku di perpustakaan daerah atau sekolah maupun dari website. Yang keempat, mengikuti seminar atau diklat tentang pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian, guru juga bisa mempelajari dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari agar proses belajar mengajar. Perbedaan guru yang sudah dan yang belum mempelajari ilmu psikologi. Guru yang belum pernah mempelajari psikologi pendidikan yaitu karena ilmu tersebut diajarkan pada tingkat perguruan tinggi, namun bukan berarti guru tersebut tidak dapat mengajar siswanya dengan baik. Hanya saja mereka mengajar hanya terbatas dengan sejumlah ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan guru tersebut mengajar dengan cara yang sama dengan yang mereka ketahui sewaktu-waktu duduk di bangku sekolah dahulu, atau bisa disebut dengan mengajar secara tradisional. Demikian penjelasan dari saya tentang pentingnya guru paham psikologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.